Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau bikin risol serogut spesial. Ini isiannya enak banget, lumer dan creamy banget ya. Tuh, untuk kulit bagian luarnya ini garing banget ya teman-teman. Nah, ini mau aku coba lihat bagian dalamnya. Tuh, ini isiannya kelihatan creamy dan ngeju banget ya. Nah, penasaran gimana cara buatnya? Simak terus videonya sampai akhir. Pertama-tama siapkan 2 sendok makan margarin. Ini aku gunakan untuk menumis bawang ya teman-teman. Teman-teman juga bisa pakai minyak goreng, tapi menurut aku lebih sarankan menggunakan margarin supaya rasanya itu lebih enak. Nah, ini margarinnya biarkan hingga meleleh ya. Kemudian di sini sudah aku siapkan setengah butir bawang bombay dan 3 butir bawang putih yang sudah dicincang kasar. Kemudian tumis bawang sampai layu dan juga harum. Lalu di sini sudah aku siapkan 250 gram filet dada ayam. Nah, kali ini filet dada ayamnya aku cincang ya. Kalau teman-teman mau direbus kemudian disuir atau dipotong dadu juga boleh, sesuai selera aja. Nah, ini dimasak sampai ayamnya matang. Kalau ayamnya sudah matang, masukkan 300 gram kentang dan 200 gram wortel yang sebelumnya sudah dipotong dadu kemudian direbus sampai matang ya. Lalu ini diaduk sampai tercampur. Kemudian untuk bumbunya di sini aku pakai garam, kaldu ayam bubuk, pala bubuk, lada bubuk dan juga gula pasir. Kalau teman-teman tidak ada pala bubuk, boleh pakai pala utuh yang diparut ya. Kemudian bumbunya dimasukkan lalu diaduk sampai tercampur rata. Lalu tambahkan 1 batang daun bawang yang sudah diiris tipis. Aduk rata kembali. Nah, kemudian di sini aku tambahkan 300 ml susu cair full cream. Aku pakai susu cair UHT ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini aku tambahkan setengah blok atau sekitar 80 gram keju craft cheddar. Ini aku pakai setengah aja. Teman-teman kalau mau lebih ngeju lagi rasanya itu boleh pakai 1 blok itu ya, teman-teman. Tapi menurut aku 80 gram atau setengah blok aja ini udah cukup. Nah, ini dimasak sampai kejunya meleleh dan juga susunya mendidih ya. Nah, kalau sudah susunya mendidih seperti ini, kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung terigu yang sudah dilarutkan dengan air. Ini gunanya untuk pengental ya, teman-teman. Kemudian ini dimasak sampai tekstur adonannya sedikit mengental. Nah, kalau isiannya sudah mengental seperti ini sudah cukup ya. Nanti pada saat dingin dia akan lebih kental lagi ya, teman-teman. Nah, ini sudah dingin hasilnya jadi seperti ini. Nah, lanjut ini mau aku bikin untuk kulit risolnya. Di sini aku siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka atau tepung sagu. Lalu tambahkan setengah sendok makan garam. Kemudian ini diaduk rata dulu. Lalu tambahkan 600 ml air. Untuk airnya di sini aku masukkan setengah dulu sambil diaduk rata supaya tidak ada tepung yang mengerindil ya. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, masukkan 1 butir telur. Kemudian tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Lalu ini diaduk sampai tercampur rata lagi ya. Nah, kalau sudah tercampur rata, masukkan sisa air yang tadi ya teman-teman, aduk rata kemudian sisihkan. Nah, ini adonan kulit risolnya sudah siap digunakan ya. Di sini sudah aku siapkan teflon ukuran 20 cm. Lalu tuangkan 1 sendok sayur adonan kulit risol. Nah, ini dimasak sampai matang ya, teman-teman. Kalau bagian pinggirnya sudah kering, berarti ini sudah matang. Kemudian sisihkan. Lakukan kembali hal yang sama sampai adonan selesai.
Setelah semua kulit risol dibentuk, selanjutnya ini mau aku bentuk risolnya ya teman-teman. Ambil 1 lembar kulit risol, kemudian masukkan isian sebanyak 1 sendok makan penuh. Karena ini aku mau bikin agak besar, jadi isiannya aku banyakin ya. Nah, lalu lipat bagian atas, kiri, dan kanannya, lalu gulung ya. Nah, seperti ini. Nah, lakukan hal yang sama sampai adonan selesai. Untuk satu resep ini menghasilkan 29 pieces ya. Ini lanjut mau aku baluri dengan tepung panir. Untuk celupannya di sini aku hanya menggunakan tepung terigu yang dilarutkan dengan air. Ini dibikin agak kental ya teman-teman. Teman-teman juga bisa pakai putih telur atau telur yang dikocok ya. Tapi ini aku cukup menggunakan larutan tepung terigu. Kemudian ini langsung digulingkan aja ke tepung panir sampai merata. Nah, seperti ini, sisihkan, lakukan lagi hal yang sama sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai, ini mau aku diamkan dulu minimal 1 jam di dalam kulkas baru digoreng ya. Nah, setelah 1 jam ini mau aku goreng risolnya menggunakan minyak yang agak banyak dengan api sedang. Ini aku gorengnya cukup 1 kali balik aja ya teman-teman, supaya risolnya itu tidak gampang pecah. Kalau satu sisi sudah agak kecoklatan, ini langsung aja dibalik dan lanjut goreng lagi sampai golden brown atau coklat keemasan ya. Ini gorengnya jangan terlalu coklat supaya tampilannya tetap cantik dan menarik ya. Nah, kalau risolnya sudah golden brown atau coklat keemasan, ini langsung aja diangkat dan ditiriskan. Lanjut kalau mau goreng lagi, ini kan ada sisa tepung panir ya di dalam wajan teman-teman, jadi ini disaring dulu supaya hasil gorengan berikutnya itu tetap bagus. Nah, ini dia hasilnya, risole serabut keju. Ini rasanya premium banget, beneran enak banget. Pokoknya ini wajib banget dicoba ya. Tuh kelihatan enaknya dan lumer banget ya. Ini mau aku coba ya teman-teman. Bismillah. Ini beneran enak banget, mantap banget deh pokoknya. Nah, buat teman-teman yang suka dengan video aku, jangan lupa di subscribe. Terima kasih.